Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lucy. Pada video ini saya akan menjelaskan sebuah skenario di mana hasil kinerja karyawan tidak sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, serta langkah-langkah yang akan saya ambil sebagai seorang manajer untuk membantu karyawan tersebut meningkatkan kinerjanya. Dalam dunia kerja, permasalahan kinerja karyawan merupakan hal yang cukup sering terjadi. Tidak semua karyawan direkrut dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang baik dapat langsung menunjukkan performa kerja yang optimal. Oleh karena itu, peran manajer sangat penting dalam mengidentifikasi masalah dan membantu karyawan berkembang. Saya akan menggambarkan sebuah skenario di sebuah perusahaan jasa digital. Terdapat seorang karyawan bernama Budi yang bekerja sebagai staf administrasi data. Budi memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaannya dan pada saat proses rekrutmen, ia dinilai memiliki kompetensi yang baik. Namun setelah beberapa bulan kemudian bekerja, hasil kinerja Budi tidak sesuai dengan harapan perusahaan. Laporan yang ia kerjakan sering terlambat, tingkat kesalahan cukup tinggi, dan ia terlihat kesulitan bekerja sama dalam tim. Akibat target divisi sering tidak tercapai dan rekan kerja lain harus menanggung beban tambahan. Sebagai seorang manajer, saya tidak akan langsung menyalahkan karyawan tersebut. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan analisis penyebab masalah. Ada beberapa kemungkinan yang dapat menjadi penyebab menurunnya kinerja karyawan. Kemungkinan pertama adalah kurangnya pelatihan teknis yang memadai. Walaupun karyawan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, belum tentu ia benar-benar siap menghadapi tuntutan pekerjaan secara praktis. Kemungkinan kedua adalah ketidaksesuaian antara kemampuan yang dimiliki dengan tugas yang diberikan. Selain itu, beban kerja yang terlalu tinggi juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Tekanan kerja yang berlebihan dapat menyebabkan stres dan menurunnya fokus. Kurangnya arahan dan umpan balik dari atasan juga menjadi faktor penting yang sering diabaikan. Sebagai manajer, langkah pertama yang saya ambil adalah melakukan evaluasi kinerja secara objektif. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan data, indikator kinerja, dan hasil kerja yang nyata, bukan berdasarkan asumsi atau penilaian pribadi. Langkah kedua adalah melakukan pertemuan secara pribadi atau one on one meeting dengan karyawan. Dalam pertemuan ini, saya memberikan ruang bagi karyawan untuk menyampaikan kendala, kesulitan, dan perasaan yang dialami selama bekerja. Langkah selanjutnya adalah memetakan ulang kompetensi karyawan. Saya akan menyesuaikan tugas dan tanggung jawab dengan kemampuan yang dimiliki agar karyawan dapat bekerja secara lebih efektif. Selain itu, saya akan memberikan pelatihan tambahan dan pendampingan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis maupun non-teknis karyawan. Pendampingan juga penting agar karyawan merasa didukung dan tidak bekerja sendiri. Terakhir, saya akan melakukan monitoring dan memberikan umpan balik secara berkala. Umpan balik yang konstruktif dapat membantu karyawan mengetahui kekurangan dan memperbaiki kinerjanya secara bertahap. Dengan pendekatan yang tepat, kinerja karyawan dapat meningkat tanpa harus langsung memberikan sanksi atau tindakan disipliner. Peran manajer bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembimbing dan pengembang potensi karyawan.
Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.